Oke, kita sekarang lanjutkan lagi perbincangan. Mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau melihat mengutip ya tadi pernyataan dari Mas Adi Praitno, ini lawan rasa persahabatan gitu. Nampaknya tidak ada lawan yang benar-benar lawan di Pilpres kali ini. Nah, kalau dari sisi Bang Andreas, apakah banyaknya isu-isu belakangan ini juga akan mempengaruhi mungkin dari grassroots kita ke depannya, dari elektoral ke depannya juga? Pasti gitu, artinya di dalam kontestasi pileg atau khususnya pilpres ini pengembangan isu kemudian terutama yang berkaitan dengan program-program dari setiap kontestan pilpres, calon presiden dan wakil presiden itu harus mempunyai diferensiasi itu. Diferensiasi dalam arti perbedaan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian ya ini membuat pemilih bisa menilai yang mana yang sesuai dengan aspirasi mereka gitu, sehingga dengan demikian kan mereka menentukan pilihan gitu. Dan setiap kontestan tentu mengedepankan faktor-faktor yang menjadi unggulan di dalam kontestasi pileg pilpres ini, pilpres terutama. Misalnya ya Mas Ganjar dan Prof Mahfud ya mengedepankan menuju Indonesia unggul. Apa yang akan menjadi faktor-faktor yang mendorong menuju Indonesia unggul tersebut, itu harus dijelaskan gitu. Sehingga ini kan akan menjadi faktor yang membedakan dengan kontestan-kontestan lain gitu. Sehingga dengan demikian ya ini menarik para pemilih untuk menentukan pilihannya. Dari saya kira itu hal-hal seperti itu biasa, isu-isu seperti itu biasa. Kalau hal-hal yang sifatnya seperti yang sekarang kita sampaikan ini kan ini pra campaign gitu lah. Jadi sebelum kampanye ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya lebih pada proses menuju pada kontestasi pileg pilpres tersebut gitu. Dan ini juga hal yang wajar gitu, hal yang biasa. Kita menghindari itu yang tadi juga Mas Adi singgung 2019 perbedaan yang mengarah pada hal-hal yang ya kita sebut selama ini politik identitas gitu. Dan saya harap itu tidak terjadi dan saya kira itu tidak akan terjadi lagi karena tiap kontestan menyadari betul bahwa mengedepankan isu-isu yang bersifat politik identitas itu sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Bang Andreas, terakhir Bang, tadi Bang Andreas menyebutkan, saya catat mungkin ada 3 kali kayaknya ya, perbedaan gitu. Ini apakah mungkin sejalan juga, senada juga dengan pernyataan Ketua DPP Mbak Puan, kawan lama menjadi lawan baru, artinya narasi ke depan dari pasangan Ganjar dan Prof Mahfud ini lebih kepada perbedaan begitu ya Bang ya, maksudnya ya? Ya tentu ada perbedaan. Sekarang kan kita lihat kepentingan di dalam proses ini kan ada perbedaan gitu. Kalau ketika mengusung Mas Ganjar dan Pak Mahfud kan jelas gitu bahwa apa yang sudah diputuskan oleh partai dengan kemudian kita menyusun visi misinya dengan apa yang tadi saya sampaikan menuju Indonesia unggul, itu kita bicara soal kepentingan nasional gitu kan. Dan kalau misalnya kita bicara dalam hal ini ya, artinya tadinya kita bersama-sama terus kemudian kita berbeda, saya kira di situ kan ada perbedaan yang cukup mendasar ya. Saya kira masyarakat juga udah tahu gitu bahwa PDI Perjuangan kan mengedepankan kepentingan nasionalnya ketimbang kepentingan keluarganya misalnya di sini. Karena dari awal kan kita juga tahu gitu. Kalau Ibu Mega itu mau mengusung keluarganya, tentu dia mengusung Mbak Puan gitu, bukan mengusung anaknya. Gitu. Bukan mengusung anaknya sendiri gitu, bukan mengusung yang lain gitu. Oke. Wah, nih Mas Adi menarik nih, Rati. Jadi ternyata ada 3 loh diksi di pemilu 2024 tahun depan ini. 1 perubahan, 2 keberlanjutan, 3 perbedaan. Ya ini kan jargon yang saya kira memang untuk membuat bahwa masing-masing poros politik ini ada sesuatu yang ditawarkan kepada publik. Gitu ya. Tapi ingat, kalau kita membaca argumen dan rata-rata masyarakat kenapa mau datang ke TPS, sederhana,
butuh pemimpin yang mudah disapa langsung, butuh pemimpin yang mau berkomunikasi mereka secara langsung, mereka itu diajak bicara, diajak diskusi dengan cara belusukan. Syukur kalau setelah Tiga-tiganya sudah loh ini. Iya memang betul, tapi kan sejauh mana ketiga capres ini kemudian mampu menjangkau paling banyak lapisan masyarakat. Tapi ada footnote-nya, sekalipun masyarakat suka diajak bicara, senang diajak diskusi, dikunjungi secara langsung, Tapi? mereka berharap ada sesuatu yang diberikan oleh para calon ini, oleh-oleh buah tangan dari seorang pemimpin yang kemudian mereka ini akan memutuskan apakah mereka akan datang TPS atau tidak. Gitu ya? Iya itulah masyarakat kita, pendek sekali pikiran kita itu. Mereka nggak terlampau peduli itu apa perbedaan. Jadi walaupun mereka nggak peduli narasi-narasi di perubahan. elit ini akan tetap dipermainkan seperti itu. Pada level konsumsi elit ini penting, tapi di masyarakat di bawah itu pendek pikirannya, Pak. Dikunjungi langsung, ada sumbangan, dan itu aja yang akan dipilih. Di level kelas menengah ke atas mungkin isu tentang kesejahteraan, pemerataan ekonomi, soal resources yang berkualitas dan seterusnya, oke. Itu preferensi politik yang memang masuk dalam kategori kelompok rasional. Tapi kelompok pemilih rasional di Indonesia, kalau kita sederhanakan kelas menengah ke atas itu kecil sekali, sekitar 15-20%. Mostly di luar itu adalah mereka yang pikirannya pendek, sederhana, butuh pemimpin yang dianggap sederhana, merakyat, datang membawa sumbangan, bantuan sosial, dan itulah yang kemudian akan diyakini sebagai pemimpin yang menurut mereka akan membuat Indonesia Kalau jauh pemilih dan berpikir ke depan. konstituennya seperti itu, seharusnya elit pun juga sudah harus siap menang dan siap kalah juga ya. Oh pasti dong, jangan hanya mau menang terus, kalah pun juga harus siap. Karena apa, Mas Fadil Ranrati? Politik kita ini kan huru haranya jelang pemilu saja. Setelah pemilu selesai, semuanya berfungsi dan berkompromi, membagi kekuasaan dengan indah secara damai atas nama persatuan dan politik gotong royong. Wah, Itulah ditutup politik dengan Mbak Saras dan juga luar Bang biasa Andreas sudah nih. siapkah untuk menang dan siap juga untuk kalah? Siap menang dulu ya. Siap menang dulu. Kalau Mbak Saras, Mbak Saras, pasti siap menang siap juga menang nih. juga dong masih. Betul sekali. Oke. Terima kasih buat Mbak Saras dan juga Terima Bang kasih Andreas banyak. waktunya. Pagi ini Mas sehat Adi selalu juga untuk terima Anda. kasih banyak. Sukses juga. Sehat Mas Adi, selalu. sukses untuk Siap, Anda. terima kasih. Terima kasih.